Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Tiara. Dan kali ini kita masuk ke bab mengenai DNS server, dimana kali ini kita akan belajar mengenai DNS caching dan forwarding dulu. Oke, materi yang akan kita pelajari, pertama-tama kita akan belajar mengenai konsep DNS, konfigurasi host, konsep caching DNS, konfigurasi caching, konsep forwarding, serta konfigurasi forwarding DNS. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama mengenai apa sih DNS server itu dan gimana konsepnya. Nah, oke, di sini saya sudah menggambarkan topologinya mengenai konsep dari DNS server, di mana di sini terdapat laptop kita, atau di sini kita bisa sebut klien aja, dan di sini terdapat DNS server Google, di mana kita sudah tahu DNS-nya itu adalah 8888. Kemudian di sini juga ada facebook.com, dan pastinya ini mereka semua sudah terhubung ke internet. Nah, misal nih teman-teman, di sini ini adalah laptop kita dan kita ingin mengakses facebook.com. Maka requestan itu tidak langsung ke facebook.com-nya nih. Dia akan request dulu ke server Google. Ini di sini dia akan request facebook.com, dan nanti server Google dia akan mengasih tahu IP dari facebook.com-nya. Di sini mana IP-nya adalah 157.240.208.35. Nah, jadi server Google ini dia akan mengirimkan IP dari facebook.com setelah kita merequestnya lagi. Nah, baru kita bisa mengakses facebook.com-nya. Nah, jadi intinya teman-teman, DNS itu fungsinya untuk mentranslate domain name-nya ke IP address-nya. Nah, domain name sendiri itu adalah ini teman-teman, facebook.com. Jadi kalau misalnya nggak ada DNS, kita nggak akan bisa menuliskan facebook.com ini. Tetapi kita harus menuliskan IP dari Facebook-nya langsung, yaitu 157.240.208.35. Nah, itu cukup ribet. Oleh karena itu, terdapat DNS untuk mentranslate facebook.com agar nanti di server Google dia mengirimkan IP-nya. Jadi kita sebagai klien atau laptop kita cukup menuliskan subdomain name-nya saja, tidak perlu menuliskan IP-nya. Oke, kita lanjut ke materi kedua mengenai konfigurasi host pada Ubuntu Client. Nah, teman-teman, sebelumnya saat kita remote atau SSH, oke, ini saya coba pergi ke root dulu, ini CD. Nah, misal saat kita SSH itu kan kita menggunakan perintah SSH, kemudian user, kemudian kita add IP-nya nih, misal IP-nya 10.10.10.2. Nah, misal kalau kita punya banyak server, maka itu akan terlalu ribet teman-teman, karena kita perlu untuk menghafalkan IP-IP-nya. Nah, kali ini kita akan coba konfigurasi host, di mana nantinya di bagian sini kita tidak akan menggunakan IP-nya lagi, tetapi kita menggunakan nama dari hostnya. Nah, oke, ini saya clear dulu. Sebelum itu kita pastikan nih, apakah klien bisa ping ke server 1 dan server 2. Ini kita coba ping 10.10.10.2. Oke, sudah bisa. Dan di sini kita coba ping ke server 2 Ubuntu 10.10.10.3. Kita enter. Nah, oke, di sini juga sudah bisa. Nah, lanjut kita akan konfigurasi hostnya. Oke, di sini kita langsung pergi ke nano/etc/host. Nah, host ini kita sudah pernah mencoba untuk mapping agar kita bisa ping dari misal dari server 1 ke klien. Ini nanti kita cukup pingnya menggunakan klien strip Ubuntu saja yang hostnya sudah kita konfigurasi. Nah, kali ini di sini kita tambahkan IP dari server 1 10.10.10.2. Ini kita tap, misal namanya itu server 1 strip Debian. Kemudian di sini kita juga tambahkan IP dari server 2-nya nih, 10.10.10.3, namanya server 2 strip Ubuntu. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan IP dari routernya 172.16.1.1. Kita tap, menamainya dengan router Debian. Jika sudah, ini kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, kali ini kita coba ping ke server 1 dengan nama yang tadi. Kita coba ping, kita pingnya dengan nama yang tadi, server 1 strip Debian, kita enter. Nah, oke, di sini sudah bisa. Kemudian kita ping ke server 2-nya. Tadi namanya itu server 2 strip Ubuntu. Kita coba enter. Nah, di sini juga sudah bisa ping menggunakan nama. Sekarang kita akan coba SSH nih dengan menggunakan hostnya, bukan menggunakan IP-nya. Misal ini saya clear dulu, kita SSH,
Kemudian user, kita SSH ke server 1 Debian-nya dulu. Dimana tadi namanya server 1, strip Debian. Kemudian tambahkan portnya, min P portnya itu kemarin 2232. Jika sudah di enter, di sini kita ketikkan yes. Nah, di sini kita masukkan password user dari server satunya. Nah, oke, di sini kita sudah bisa remote server 1 menggunakan nama hostnya, bukan dengan IP-nya. Di sini kita lanjut ya ke materi ketiga mengenai konsep caching DNS server. Nah, oke, di sini saya sudah menyiapkan topologi mengenai caching DNS nih. Nah, misal kalau sebelumnya komputer kita ingin mengakses facebook.com nih, maka dia akan melakukan DNS request dulu ke server Google. Nah, baru server Google dia mengasih DNS envernya, baru dia mengasih IP dari facebook.com. Nah, laptop kita baru bisa mengakses ke facebook.com-nya. Tapi di DNS caching ini ada sedikit perbedaan nih, dimana misal komputer kita ingin mengakses facebook.com, maka dia harus melakukan DNS request dulu ke local DNS server. Nah, baru local DNS server ini dia akan melakukan request ke server Google. Ketika server Google sudah melakukan answer-nya dan memberikan IP dari facebook.com-nya, maka IP yang diberi server Google, IP dari facebook.com-nya itu akan disimpan di cache local DNS server. Nah, nantinya, misal komputer kita akan melakukan requestan lagi dari facebook.com nih, maka dia cukup bertanya ke local DNS server. Nah, si local DNS server ini, dia akan mencari di cache-nya apakah ada IP dari facebook.com. Jadi intinya si local DNS ini ketika dia menerima permintaan DNS request dari komputer atau klien, dia akan meminta dulu ke server Google nih. Jika sudah diberi IP-nya, maka IP tersebut disimpan di cache-nya. Jadi misal kalau komputer kita ingin mengakses facebook.com lagi, dia cukup bertanya ke local DNS, kemudian local DNS dia mengecek di cache-nya apakah ada IP dari facebook.com. Jadi ketika dia request IP ke server, maka dia langsung menyimpan IP tersebut di cache-nya. Oke, di sini kita lanjut ya ke konfigurasi caching DNS server. Oke, di sini saya sudah membuka server satunya. Kita bisa pergi ke root dulu. Masukkan password root. Nah, untuk konfigurasi caching DNS ini kita harus menginstal Bind 9 dulu nih. Oke, langsung aja kita apt install Bind 9. Kemudian di sini kita bisa enter. Di sini kita ketikkan Y seperti biasa. Seperti biasa ini kita tunggu sampai 100%. Nah, jika install Bind 9-nya sudah selesai, nah untuk langkah konfigurasi yang pertamanya nih, kita harus pergi ke nano/etc/default kemudian /bind 9. Di sini enter. Nah, di bagian menu option ini, di belakang bind kita bisa tambahkan spasi -4. Nah, apa sih arti dari -4 itu? -4 artinya nanti DNS hanya akan bisa di running atau aktifkan di IPv4 saja. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Langkah selanjutnya kita pergi ke nano/etc/bind, kita slash lagi, name, kemudian conf, kemudian options. Jika sudah di enter, nah di bagian awal ini di option kita bisa enter sekitar 4 kali saja. Nah, di sini kita akan menuliskan IP dari kliennya nih. Misal di sini kita tambahkan tulisan ACL, kemudian namanya. Nah, di sini misal namanya saya internal network. Kemudian di sini kita tambahkan kurawal buka. Kemudian di sini kita bisa enter dan tab. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP dari kliennya. IP dari klien itu kita bisa lihat di topologi 172.16.1. Tapi di sini kita menuliskannya 172.16.1.0. Kemudian di sini kita tambahkan titik koma, kita enter lagi, kita berikan kurung tutup, kemudian titik koma lagi. Nah, misal teman-teman pengen menambahkan IP yang lainnya lagi nih. Teman-teman bisa tambahkan setelah IP ini. Tab, nah bisa ditambahkan IP-nya lagi. Kemudian jangan lupa dengan tanda titik komanya.
Jika tidak, ini kita bisa kurung tutup seperti ini, kemudian koma, titik koma. Kemudian kita pergi ke bagian option. Di sini di bagian directory ini kita bisa enter, kita tab. Di sini kita tuliskan recursion, kemudian spasi yes, kita tambahkan titik koma. Kita enter lagi, kita tab lagi, kita tambahkan allow strip query. Di sini kita spasi, tambahkan kurung buka, kemudian kita spasi lagi, kita masukkan namanya nih, tadi namanya internal network. Kemudian ini kita titik koma, kita spasi, kurung tutup, kita tambahkan titik koma lagi. Nah, kemudian kita bisa scroll, kita arahkan lagi ke bawah. Nah, di bagian DNS Seek Validation, ini autonya kita ganti menjadi yes. Kemudian kita tambahkan lagi di atasnya, misal konfigurasi seperti ini. Ini kita bisa enter saja, kita tab, kemudian kita tambahkan di atasnya lagi DNS Seek, kemudian strip, kita tambahkan enable, kemudian yes, titik koma. Nah, oke, kira-kira seperti itu konfigurasinya, teman-teman. Ini di sini kita bisa tambahkan spasi saja biar tidak membingungkan. Jadi di sini tadi kita menambahkan ACL internal network, kemudian masukkan IP, dan di sini di bagian option kita menambahkan recursion yes, kemudian allow query. Kemudian kita menambahkan DNS seek enable yes dan DNS seek validation. Jika sudah, ini kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter saja. Selanjutnya kita akan mengecek nih konfigurasi kita yang tadi, adakah yang salah atau tidak, menggunakan perintah name strip check conf. Jika sudah di enter, nah, jika tidak muncul apapun, itu artinya konfigurasi kita sudah benar, teman-teman. Nggak ada yang salah. Selanjutnya kita akan restart bind 9-nya seperti biasa, sistem CTL, restart bind 9. Oke, enter. Oke, di sini tadi kita sudah berhasil mengkonfigurasikan caching DNS. Nah, lanjut ya, kita akan membahas mengenai dari konsep forwarding DNS server. Nah, dilihat dari katanya forward atau meneruskan. Jadi konsepnya itu hampir sama dengan caching. Misal laptop kita ingin mengakses facebook.com, maka dia melakukan request ke local DNS server, dan local DNS dia juga akan merequest IP dari server, dan dia akan menyimpannya di cache local DNS servernya. Nah, baru ketika kita ingin akses facebook.com, kita cukup request ke local DNS servernya. Tapi bedanya dengan forwarding ini, jika forwarding local DNS server ini dia tidak akan melakukan DNS request, tetapi dia hanya akan meneruskannya ke server Google. Sehingga jika server Google dia mengirimkan IP dari facebook.com-nya, maka si local DNS-nya juga hanya akan meneruskan IP tersebut ke komputer atau laptop kita. Jadi kira-kira seperti itu perbedaannya dan konsepnya, teman-teman. Jika caching ini dia si local DNS dia masih melakukan DNS request nih. Sedangkan kalau forwarding dia cuma meneruskan requestan dari komputer ke server Google. Nah, ketika dia menerima IP-nya, nah dia juga akan meneruskannya lagi ke komputer. Baru komputer kita bisa mengakses facebook.com. Jadi intinya di local DNS server ini dia hanya meneruskan, bukan melakukan request. Nah, setelah kita membahas konsep dari forwarding, lanjut nih, kita materi terakhir mengenai konfigurasi forwarding DNS server. Nah, oke, di sini kita masih sama kan konfigurasi forwarding DNS server di server 1 Debian-nya. Ini kita clear saja. Nah, kita pergi ke ini, teman-teman, nano etc by name conf option seperti tadi. Kemudian kita balik lagi ke bagian forwarders. Ini kita bisa hapus saja pagarnya. Oke, di sini kita juga bisa hapus pagarnya. Dan di sini kita juga bisa menghapus. Ini bisa kita tap-tap saja sampai di bawah huruf W. Nah, jika sudah di sini 00-nya kita akan memasukkan alamat IP DNS Google nih, server Google. 888 kemudian titik koma. Ini kita tap lagi. Kita juga akan tap lagi, kita tambahkan 88.4.4. Jangan lupa titik komanya. Kemudian di bagian tanda kurung kemudian titik koma kita tambahkan lagi. Seperti ini. Ini kita luruskan dulu. Forward only.
kemudian titik koma lagi. Nah, misal nanti klien ingin merequest misal facebook.com, maka di server satu ini dia langsung akan meneruskannya ke server Google. Karena di sini kita menambahkan IP dari server Google-nya. Oke, jika sudah kita bisa Ctrl X, Y, kemudian Enter. Kita bisa cek lagi nih, name check conf. Jika tidak ada apa-apa, kita bisa restart lagi seperti biasanya. Oke. Jadi tadi kita sudah konfigurasi caching dan forwarding nih. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.